Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darnisa Indrayani Danial dengan NIM R0112410132 dari kelas RA Angkatan 2024, program studi ilmu keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem pencernaan bagian atas yang meliputi mulut, faring, esofagus, dan lambung. Selain itu, saya akan menjelaskan proses perjalanan makanan di dalam sistem pencernaan serta mekanisme pencernaan yang terjadi pada setiap organ, dan juga prinsip-prinsip dasar sistem pencernaan, yaitu ingesti, sekresi, digestif, absorpsi, dan eliminasi. Untuk pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem pencernaan itu sendiri. Nah, sistem pencernaan itu sendiri adalah sekumpulan organ yang berfungsi untuk menerima makanan, memecah makanan menjadi molekul yang lebih sederhana, serta menyerap gizi dan mengeluarkan sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, untuk proses pencernaan diperlukan karena makanan yang dikonsumsi manusia itu memiliki struktur molekul yang kompleks sehingga tidak dapat langsung digunakan oleh tubuh. Nah, oleh karena itu makanan harus mengalami proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi sehingga menghasilkan molekul yang sederhana seperti menjadi glukosa, asam amino, asam lemak yang dapat mudah diserap oleh tubuh melalui sistem peredaran darah. Kemudian sistem pencernaan ini terdiri dari saluran pencernaan atau gastrointestinal dan organ aksesoris yang seperti pankreas, kantung empedu, dan saluran pencernaan dimulai dari mulut hingga anus dan memiliki fungsi utama dalam proses pencernaan, penyerapan nutrisi, serta proses eliminasi sisa makanan. Nah, tetapi kali ini kita hanya akan fokus pada sistem pencernaan bagian atas saja, yaitu mulut, faring, esofagus, dan juga lambung. Nah, untuk selanjutnya itu kita langsung masuk ke anatomi dan fisiologi sistem pencernaan bagian atas itu sendiri. Nah, sistem pencernaan bagian atas tersendiri itu terdiri dari beberapa, yaitu mulut, faring, esofagus, dan juga lambung. Nah, setiap organ ini itu memiliki struktur anatomi serta fungsi fisiologis yang berbeda, tetapi bekerja secara terintegrasi atau terkoordinasi dalam proses pencernaan makanan. Nah, untuk yang pertama itu mulut. Nah, mulut ini merupakan proses pertama dalam saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan ke dalam tubuh. Nah, secara anatomi sendiri itu rongga mulut terdiri dari beberapa struktur utama, yaitu gigi, lidah, palatum, serta kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva itu memiliki atau terdiri di dalamnya ada juga kelenjar parotis, submandibular, dan juga sublingual yang menghasilkan saliva atau air liur. Nah, adapun fungsi dari mulut itu sendiri, di sini terdapat beberapa fungsinya, yaitu yang pertama itu memasukkan makanan ke dalam tubuh. Yang kedua itu melakukan pencernaan mekanik melalui proses mastikasi atau proses pengunyahan. Dan yang ketiga itu mencampur makanan dengan saliva. Kemudian yang keempat memulai pencernaan kimiawi terutama untuk karbohidrat. Nah, untuk mekanisme pencernaan di mulut itu sendiri, nah pada rongga mulut itu terjadi dua pencernaan, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik.
Nah, kita mulai dari pencernaan mekanik dulu. Nah, pencernaan mekanik ini dimulai oleh gigi melalui proses mastika yang bertujuan untuk menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil atau lebih halus, sehingga memperluas permukaan makanan dan memudahkan kerja enzim pencernaan untuk menyerap makanan tersebut. Nah, jenis gigi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kan di mulut kita terdapat banyak gigi. Nah, untuk gigi seri itu untuk memotong makanan, dan untuk gigi taring itu untuk merobek makanan, dan gigi geraham itu untuk menggiling makanan agar menjadi lebih halus. Kemudian pencernaan kimiawi ini tuh dilakukan oleh saliva yang mengandung enzim amilase saliva atau ptyalin. Nah, enzim ini berfungsi untuk memecah pati atau karbohidrat yang kompleks menjadi maltosa sehingga dapat dicerna. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke peran lidah. Nah, lidah ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencernaan. Adapun fungsinya diantara lain itu yang pertama mengaduk makanan dengan saliva itu sendiri, kemudian membantu proses pengunyahan, dan yang ketiga membentuk bolus makanan, dan keempat itu membantu proses menelan. Nah, bolus itu adalah massa makanan yang dilunakkan dan siap ditelan menuju faring. Nah, setelah masuk ke faring faring itu merupakan saluran yang berbentuk seperti tabung yang menghubungkan antara rongga mulut dan esofagus. Nah, organ ini itu memiliki fungsi sebagai jalur pergerakan makanan dari mulut menuju esofagus. Nah, selain berperan dalam sistem pencernaan, nah faring ini juga merupakan bagian dari sistem pernafasan karena menjadi jalur udara masuk untuk menuju laring. Nah, untuk mekanisme menelan, nah untuk proses menelan itu disebut deglutisi dan terdiri dari 3 fase. Nah, fase yang pertama itu fase oral. Nah, di sini itu bolus makanan yang saya jelaskan tadi didorong oleh lidah menuju faring. Kemudian di fase faringedi, nah epiglotis itu menutup saluran pernapasan sehingga makanan tidak masuk ke trakea. Kemudian yang ketiga fase esofageal. Nah, di sini bolus makanan masuk ke esofagus dan bergerak menuju lambung. Nah, proses ini merupakan refleksi kompleks yang melibatkan koordinasi otot dan juga saraf yang harus bekerja sama. Nah, yang ketiga ada esofagus. Nah, esofagus ini merupakan saluran berbentuk tabung juga dengan panjang sekitar 25 cm yang menghubungkan faring dengan lambung. Nah, fungsi utamanya itu untuk mengantarkan makanan yang sudah dicerna tadi dari faring menuju ke lambung. Nah, pergerakan makanan di esofagus ini terjadi melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi dan relaksasi otot polos secara bergelombang yang mendorong bolus makanan itu menuju lambung. Nah, untuk gerakan peristaltik ini berlangsung secara otomatis dan biasanya tidak disadari. Dan esofagus ini juga memiliki sphincter esofagus bawah yang berfungsi mencegah reflux atau naiknya asam lambung kembali ke esofagus. Jadi di sini bisa mengendalikan asam lambung itu sendiri. Nah, yang keempat itu ada lambung. Nah, lambung ini merupakan organ berbentuk kantung yang terletak di bagian kiri atas rongga abdomen yang memiliki fungsi utamanya itu adalah untuk menyimpan makanan sementara, untuk mengaduk makanan dengan cairan lambung, serta juga untuk melanjutkan proses pencernaan kimiawi, terutama itu protein. Nah, pada lambung ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, beberapa bagiannya itu ada kardia, ada fundus, ada corpus, ada pylorus. Nah, untuk bagian pylorus sendiri ini itu dia itu berfungsi sebagai pengatur keluarnya kimus menuju duodenum.
Nah, adapun mekanisme pencernaan di lambung. Nah, di dalam lambung itu terjadi pencernaan, dua pencernaan yang awalnya saya sebutkan tadi, mekanik dan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik itu sendiri ini melalui kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan sehingga dia tercampur dengan cairan-cairan yang ada pada lambung. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi ini terjadi melalui cairan lambung yang memiliki kandungan atau yang mengandung asam klorida. Ada juga enzim pepsin dan juga mukus. Nah, untuk asam klorida sendiri itu dia berfungsi sebagai mengaktifkan enzim pepsin dan membunuh mikroorganisme, juga menciptakan lingkungan asam yang diperlukan untuk proses pencernaan protein. Nah, untuk pembentukan kimus itu di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan berbagai cairan lambung atau cairan-cairan lambung dan berubah menjadi kimus atau disebut cime, yaitu campuran semi cair yang kemudian dikeluarkan secara halus secara bertahap menuju usus halus melalui sphincter pleurus. Nah, kemudian perjalanan proses makanan dalam sistem pencernaan ini dia itu dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut, kemudian mengalami proses pengunyahan dan pencampuran dengan saliva sehingga menjadi halus. Kemudian makanan membentuk bolus yang ditelan menuju faring yang sudah halus tadi. Nah, dari faring makanan ini masuk ke esofagus dan didorong menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Nah, setelah mencapai lambung, kemudian makanan ini mengalami proses pencampuran dengan cairan-cairan lambung sehingga menjadi kimus atau menyatu dan disebut kimus, yang selanjutnya diteruskan menuju usus halus untuk proses pencernaan dan proses absorpsi lebih lanjut lagi. Nah, untuk prinsip dasar sistem pencernaan dalam fisiologi sistem pencernaan itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu tapi ini saling berkesinambungan. Yang pertama itu ada ingesti. Nah, ingesti ini merupakan proses masuknya makanan dan minuman ke dalam tubuh melalui mulut. Nah, kemudian proses ini tahap yang pertama atau tahap awal dari sistem pencernaan yang melibatkan aktivitas makan, mengunyah, dan juga menelan atau proses penghancuran makanan itu sendiri akan menjadi lebih halus. Kemudian yang kedua, sekresi. Ini itu proses pengeluaran zat cairan oleh kelenjar pencernaan ke dalam saluran pencernaan sendiri. Nah, cairan ini mengandung berbagai enzim, mukus, air, serta ion yang berfungsi untuk membantu proses pemecahan makanan itu sendiri. Nah, contohnya itu ada sekresi saliva yang di rongga mulut tadi, dan ada sekresi asam lambung yang terdapat di lambung. Kemudian yang ketiga itu ada digestif. Nah, digestif sendiri ini merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih kecil agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, proses ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama pencernaan mekanik, yaitu penghancuran makanan secara fisik seperti pengunyahan dan kontraksi otot lambung yang intinya dia itu seperti penghalusan. Kemudian pencernaan kimiawi, yaitu pemecahan makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Jadi di sini dia itu membuat makanan menjadi lebih halus juga. Dan keempat ada absorpsi. Nah, absorpsi sendiri ini adalah proses penyerapan zat gizi hasil pencernaan ke dalam darah atau sistem limfatik. Terus sebagian besar proses absorpsi ini terjadi di usus halus, meskipun beberapa zat tertentu itu dapat diserap juga di lambung. Kemudian ada eliminasi. Nah, eliminasi ini merupakan pengeluaran sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap oleh tubuh melalui feses. Nah, proses ini terjadi pada bagian akhir sistem pencernaan, yaitu di usus besar dan anus.
mungkin itu saja penjelasan dari saya. Tapi untuk adapun sedikit kesimpulan, nah sistem pencernaan bagian atas ini seperti yang kita ketahui terdiri dari mulut, faring, esofagus dan juga lambung. Ini yang memiliki peran penting dalam proses pencernaan makanan. Nah, setiap organ pasti memiliki fungsi spesifik, namun ini semua sebenarnya bekerja sama secara dan ini sangat terkoordinasi dalam menjalankan proses seperti ingesti, sekresi, digestif, absorpsi, dan eliminasi. Nah, melalui beberapa proses tersebut, itu makanan yang dikonsumsi dapat berubah menjadi zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi dan untuk membantu pertumbuhan serta mempertahankan fungsi tubuh kita agar bisa berfungsi secara optimal. Itu saja, demikian penjelasan anatomi dan fisiologi sistem pencernaan bagian atas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.